Oke, tes satu dua tiga. Suara saya jelas, teman-teman. Jelas kedengaran suaranya. Jelas, Pak. Nah, Oke, sudah jelas suaranya, kedengaran. Jelas, Pak. Oke, bentar. Tes set dulu. Oke, baik. Kita mulai aja ya. Hari ini kita kelas online. Jadi hari ini kita mulai dulu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang lagi puasa, yang berbuka puasa, mungkin udah pada buka semua. Ada yang puasa aja ya. Kalau nggak puasa sama juga nggak apa-apa. Oke, jadi hari ini pertemuan keempat. Jadi kebetulan kemarin kita sebelumnya kita membahas masalah eh, prosedur ekspor, bagaimana kalau kita mau menjadi eksportir, ya.
persyaratan apa saja sih yang harus kita lengkapi kalau kita mau jadi eksportir. Nah, untuk kali ini kadang-kadang nggak semua orang mengekspor, ya. Ada juga orang yang ingin tujuannya adalah mengimpor barang. Nah, untuk impor bagaimana sih eh, tujuannya? Apa sih persyaratan apa saja yang mesti kita penuhi? Nah, ini ada kita bahas sedikit di sini ya mengenai impor. PPT sudah ini belum? Sudah kelihatan PPT-nya? Benar? Sudah, Pak. Bukan belum. Mesti setting yang baik dari kelihatan setting. Oke, jadi untuk hari ini kita membahas mengenai masalah bagaimana impor, ya apa saja yang kita perlukan. Sebelumnya mungkin kemarin ada ekspor, ada beberapa prosesnya ya, bisnis prosesnya bagaimana kalau ekspor. Kalau impor sebenarnya kebalik ya. Jadi kalau impor kita lebih menerima menunggu barang datang. Kalau ekspor kan kita yang action, kita yang kirim barang, kita yang buat dokumen, kita yang mempersiapkan shippingnya, mempersiapkan dokumen customnya, itu semua lebih aktif kita. Tapi kalau impor kita yang pasif karena kita beli barang begitu oke, begitu terjadinya sales kontrak, maka si eksportir lah yang ini ya, yang aktif dia booking untuk kapalnya, kirim SI. Jadi terbalik kalau ekspor kemarin kita bahas di sisi kirinya ya. Nanti setelah schedule dapat BL, dapat dokumen, dapat kapal, maka mereka segera kirim barangnya. Kirim barang, maka dia juga harus kirim barang ke kita sebagai importer. Karena kan nanti pada saat barang mau datang, kita sudah punya dokumennya. Karena dokumen ini kan penting untuk kita mengeluarkan barang. Kalau memang dari Tanjung Priok, maka kita persiapkan dokumennya untuk kita bisa keluarkan barang di Tanjung Priok. Dokumen ini biasa ya, ekspor impor ada pasti invoice, packing list, ya, dokumen pengapalan. Ya. Kalau ada izin-izin, dokumen perizinan, COO, ya, certificate of origin sama semua, teknisnya sama ya, dokumennya. Tapi perbedaannya itu aja bahwa kita sifatnya menunggu. Tapi bukan berarti kalau menunggu itu kita bukan berarti pasif aja ya. Kita juga harus eh, rajin mengupdate ya. Jadi kadang-kadang juga si eksportir setelah mereka kirim barang, mereka udah lepas begitu aja. Soalnya saya udah kirim barang ini, jadi selebihnya adalah urusan forwarder, selebihnya adalah urusan si importer. Ya, padahal nggak juga ya. Nah, makanya kita juga tidak pasif menunggu eksportir. Kita begitu mereka kirim barang, kita minta agent yang di sini di dokumen BL biasanya ada agent yang di Indonesia. Jadi kalau agent pengiriman barang, mereka pasti punya agentnya di Indonesia. Nah, kita bisa cek di Indonesia tuh agentnya di mana. Ada nomor teleponnya, ada juga kan nomor BL-nya atau nomor RUB yang bisa kita lacak. Nah, umumnya kalau kita memang tidak mungkin juga kita lupa ya pada saat kita barang mau datang, tiba-tiba kita nggak sempat ngecek lagi. Biasanya kalau barang mau datang kita dapat pemberitahuan dari si perusahaan pengiriman barang ya dalam bentuk notice arrival. Notice arrival itu adalah pemberitahuan kedatangan barang. Jadi misalkan 2 hari sebelum kapal sandar di Tanjung Priok, kita biasanya dapat info dari agent yang di Indonesia. Kalau kita memang nggak kontak, dia biasanya kontak kita. Kan dia dapat nomor kontak kita dari si eksportir kan. Jadi bisa kontak kita, nanti dia kasih tahu dalam bentuk notice arrival. Mungkin nanti contohnya saya info di dokumen-dokumen ya. Notice arrival seperti apa nanti kalau kita bahas mengenai kargo, nanti saya lebih jelaskan detail ya. Yang jelas kalau notice arrival itu dia memberitahukan bahwa barang kita akan tiba di Indonesia tanggal berapa, nanti barangnya apa saja, nanti penerimanya kita, nanti sandar di mana itu ada ininya, ada infonya. Tapi biasanya pun kalau kapal kapal yang dari luar negeri mau datang ke Indonesia, maka dia juga sudah melaporkan ke pihak custom dalam bentuk manifest. Ya, manifest itu bukti kedatangan barang kapal. Jadi kalau kapal mau datang ke Indonesia, maka dia memberitahukan dengan namanya manifest. Kalau datang namanya inward manifest. Tapi kalau ekspor keluar namanya outward manifest. Ya, atau dikenal dengan
PC satu-satu. Kita bea cukai itu bilang jadi satu-satu. Nah, ini biasanya manifest ini begitu dia mau bongkar, maka dia akan memberitahukan kedatangannya kepada pihak pabean. Nah, biasanya agennya pun akan memberitahu ke kita bahwa kapal kapal mau datang, kapal kapal misalkan kapal Sinar Sunda, proyeknya berapa, ya flightnya berapa, nanti diketahui kita. Nah, dari situlah baru biasanya kalau yang importir yang belum punya agent sendiri atau belum punya orang yang yang menghandle inilah, handle customnya ya. Biasanya nanti si agent itu nawarin ke kita, Pak, kita ada barang datang nih, Bapak, kira-kira mau dihandle sama saya apa enggak gitu, atau Bapak punya agent sendiri atau punya orang sendiri yang atur untuk proses customnya. Nah, biasanya kalau yang perusahaan yang sudah punya, maka biasanya saya udah punya ini kok, udah punya orang sendiri yang atur untuk impornya. Makanya biasanya dia nanti cuman minta ambil tebus BL namanya, tebus BL. Kalau kita bilang namanya tebus BL. Nanti kita ada dokumen BL asli, kita biasanya kalau tebus BL itu ada kita bayar juga ya. Cuman bayarnya mungkin tiap pelayanan itu beda-beda ya. Tiap produk itu ada yang $50, ada yang $100, itu bervariasi. Tapi yang jelas kita namanya tebus DO. Tebus DO kalau itu kontainer ya. Maka kita tebus DO, nanti kita bayar, maka kita dapat DO-nya, kita baru bisa mengambil kontainer. Kalau nanti begitu kapal datang ke Tanjung Priok, maka kita bisa ambil kontainernya kalau sudah dapat DO. Nah, untuk proses DO tadi yang mendukung adalah dari custom clearance dulu ya, bea cukai. Nanti kita isi yang namanya PIB. Jadi kalau impor itu kita isi formulir namanya PIB, pemberitahuan impor barang. Dan keluarnya adalah SPPB. Jadi kalau kita lancar, begitu kita komunikasi dengan bea cukai, kirimkan dokumen PIB, nanti keluarnya adalah SPPB, surat pemberitahuan pengeluaran barang. Kalau nggak lancar, nanti keluarnya SPJM, surat pemberitahuan jalur merah. Nanti itu yang sering diperdebatkan orang, kok barang saya ditahan di bea cukai sih, kena jalur merah, nah, itu namanya SPJM. Jadi kita harus periksa barang tersebut. Jadi kalau kita memang impornya benar, ya nggak usah takut, ikutin aja prosedurnya ya. Kita lengkapi dokumennya, nanti biasanya ada pemeriksaan bersama dengan bea cukai. Nanti kita ditawarkan kapan mau diperiksa. Oh, misalkan besok sore bikin appointment dengan bea cukai, nanti periksa sama-sama di Tanjung Priok. Pemeriksaannya nanti tergantung petugas bea cukai, apakah dia mau periksa semuanya, sebagian, atau sampling aja, nanti itu adalah tergantung tingkat kecurigaan dia terhadap barang kita. Itu ya. Jadi nanti kita mengenai SPJM kita bahas sendiri, kenapa sih orang bisa kena SPJM. Kadang-kadang, kok saya nggak ada bermasalah kena SPJM, jalur merah, barang saya diperiksa sama bea cukai, atau barang saya dilarang. Jadi mungkin sekedar info bahwa bea cukai itu tidak menahan barang kita. Kan konotasinya orang kadang-kadang, wah, barang saya ditahan oleh bea cukai, ditahan oleh pihak bea cukai. Itu sebetulnya bukan ditahan, artinya karena dokumen kita ada yang kurang, maka bea cukai itu menahan barang kita. Dokumen bea cukai itu hanya penjaga dari pelabuhan. Jadi bea cukai tidak akan menahan barang tersebut kalau memang aturannya tidak ada. Tidak ada aturan khusus yang Najis, ngapain aja, guys? tidak Ada ada sama. yang diberikan oleh bea cukai terhadap barang tersebut. Tapi kalau ada aturan, maka bea cukai akan menahan bea cukai. Oke, oke, jadi itu prosesnya ya. Jadi setelah SPPB, maka baru kita bisa keluarin barang, baru kita keluarin kontainer di pelabuhan. Nanti kita baru mungkin kalau pakai dengan pembayaran, kita bisa melakukan pembayaran di sini. Mungkin secara garis besar itu prosesnya. Nanti kalau di kepabeanan kita bahas lebih detail untuk ininya ya, untuk bagaimana cara penanganan di Tanjung Priok. Nanti biasanya
hal-hal apa saja yang bisa kita penuhi. Itu ya, mungkin ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada tanya, saya mau lanjutkan materinya. Oke, Oke, kalau tidak ada nanya, berarti sudah jelas nih. Oke, jadi saya lanjutkan ini. Untuk persyaratan impor sama dengan ekspor ya. Ya tentu kita punya badan usaha, nanti ada memiliki NIB, terus ada juga izin-izin terkait dengan barang yang impor kalau barang itu memang masuk dalam kategori latas. Terus juga kita harus memahami bagaimana regulasi impor, karena regulasi impor ini akan membantu juga. Lalu memang di NSW kan terkadang ada juga yang nggak update ya. Ya, jadi dalam regulasi itu mungkin di Indonesia karena banyak regulasi, karena saya sendiri juga nggak hafal kan di Indonesia itu ribuan barang mungkin yang akan datang ke Indonesia dan regulasinya berbeda-beda tiap departemen. Jadi kadang-kadang kita juga nggak sampai nggak sampai paham seperti itu. Tapi yang jelas yang penting prosedurnya kita mengetahui apa aja sih yang kita lakukan kalau nanti kita impor. Jadi apa saja sih kalau tadi barang kita kena jalur merah apa yang kita lakukan. Jadi kita sudah ada paham. Walaupun nanti dalam prakteknya di perusahaan itu kan mungkin kalian nggak terjun langsung karena nanti yang terjun adalah biasanya dari orang-orang yang dipercaya oleh perusahaan untuk mengurus custom tersebut. Biasanya perusahaan PPJK yang mengatur. Tapi paling tidak kalau kita mengetahui kan kita tidak dibohongin oleh mereka ya. Jadi kita sudah tahu prosesnya seperti apa. Nah itu ya, nanti ada izinnya terkait barang impor apa saja, nanti tergantung barangnya. Kita lihat masuknya ke lapas atau tidak. Terus kalau impor itu biasanya ada kita kenal namanya impor apa sih namanya importir produsen ada apa API, angka pengenal impor API, angka pengenal impor. Nah, itu angka pengenal impor ini nanti ada dua jenis. Ada angka pengenal impor umum. Biasanya kalau angka pengenal impor umum itu untuk kita mengimpor barang yang akan kita jual kembali. Jadi kalau perusahaan trading, misalkan perusahaan yang akan menjual kembali eh, produknya, itu izinnya nanti API, angka pengenal impor umum. Misalkan kita mau buka usaha di Indonesia tapi barangnya impor nanti kita jual lagi. Nah itu namanya izinnya APU. Tapi yang satu lagi APP, jadi angka pengenal impor produsen. Kalau itu kita mengimpor barang tetapi untuk kita pakai sendiri atau untuk mendukung proses produksi. Misalkan kita punya pabrik garment atau pabrik furniture, nanti ada bahan-bahan yang dibutuhkan untuk diimpor, misalkan bahan cat atau bahan lainnya. Nah, itu kita beli tapi untuk mendukung proses produksi kita sendiri, tidak untuk dijual lagi. Maka urusnya adalah angka pengenal impor produsen, APP. Itu bedanya. Gitu. Tapi kalau kita beli bahan baku untuk furniture, tapi kita jual lagi, maka lagi ke APU. Yang jadi pertanyaan saya, apakah eh, sebuah perusahaan bisa memiliki dua izin tersebut sebagai APP dan juga sebagai APU? Apakah bisa? Mungkin ada yang mau jawab? Bisa nggak kita mempunyai izin dua? Kita sebagai APP juga, sebagai APU juga. Ada yang Kalau di OSS kemungkinan bisa Pak karena kotak ya, tiket tuh bisa milih dua. Jadi kotak API betul, umum sama API produsen. betul. Ya. Jadi satu perusahaan boleh memiliki dua. Kalau memang dia usahanya beroperasi sebagai produsen juga, sebagai penjual juga ya boleh, nggak masalah. Kita ya, ini juga. Tapi jangan sampai kita APP terus kita jual, lah itu nggak boleh. Nanti kalau ketahuan kita bisa denda. Nah itu. Yang penting kalau memang kita mau jual lagi, udah kita izin aja dua-duanya nggak masalah. APP dan APU. Itu ya, oke. Nah ini saya rasa untuk kemarin terjadinya kenapa kita harus impor nih ada beberapa pertimbangan ya karena kita kekurangan pasokan atau juga ada teknologi modern yang tidak bisa kita tidak bisa kita saingi berarti kita harus mengimpor teknologinya atau harganya lebih murah kalau kita di sini mahal terpaksa kita impor.
Masalahnya kan karena di Indonesia apakah lebih banyak impornya ya, lebih banyak ekspornya, dan kita yang jadi perdebatan ya. Terus permintaan pasar atau selera konsumen yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang ada orang Indonesia yang senangnya pakai barang-barang branded, barang-barang branded yang apa, yang adanya di luar negeri ya, pemerintah nggak bisa mencegah karena dia mau beli bisa juga beli lewat online. Kan. Makanya kenapa eh, kalau online itu sekarang eh, minimal $3. $3 itu kita sudah kena dia masuk. Kalau dulu tuh sekitar $70. $70 diturunin lagi $45 kalau nggak salah nanti. Karena ternyata banyak orang Indonesia yang mengimpor juga dari luar negeri kan kewalahan juga ini. Pemerintah akhirnya ditetapkan sekarang kalau impor kayak kita online itu $3. Jadi kalau di atas $3 maka kita kena biaya masuk. Ya, tapi bukan dikurangi. Jadi kalau kita misalkan barang bawaan, kalian jalan-jalan ke luar negeri, datang ke Indonesia, bawa barang, maka barang itu kalau untuk penumpang minimal adalah $500. Kalau kita bawa laptop dari luar negeri, harganya $700, maka dikurangi $500. Jadi yang terkena biaya masuk yang $200 itu. Tapi kalau barang kiriman, kalau bebasnya $3, kita beli $10, bukannya dikurangin jadi $7 ya. Tapi $10 yang kena yang kena biaya masuk. Itu karena untuk itu tadi dalam rangka mengontrol supaya konsumsi Indonesia tidak berlebihan. Itu pun di luar bahan-bahan kayak sepatu, kayak garment ya, ada ketentuan khusus lagi gitu. Ini yang mengenai itu. Jadi kita itu nanti kalau kita bicara barang impor kiriman dan barang impor penumpang. Nah ini untuk menjadi trading kadang-kadang kita juga ada orang yang menjadi impor secara langsung. Artinya si importir berhubungan langsung dengan si penjualnya di luar negeri. Itu lebih bagus, lebih untungnya karena apa? Karena pasti harga yang kita dapat lebih murah daripada kita lewat tangan kedua atau tangan ketiga. Biasanya kalau kita langsung ke penjualnya, maka bisa jadi kita jadi nanti kalau kita bisa menjual banyak, kita jadi distributor sih. Karena mereka percaya, wah di si A di Indonesia barang saya laku banyak nih, akhirnya bisa jadi kita diangkat sebagai distributor kecil-kecil. Atau mungkin distributor tunggal ya kalau memang kita bisa ini. Nah, itu ya. Jadi dan juga kita bisa cepat update karena kita penjualnya langsung maka kita dapat barang yang pasti yang update. Artinya setiap yang update kita pasti dapat info. Terus juga teknologi dan informasi jelas ya. Peningkatan pengetahuan custom juga ya. Nah ini keuntungannya kalau kita jadi importir langsung. Tapi ada juga risiko kalau importir langsung maka tentu modal yang kita keluarkan lebih riskan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak mengetahui tentang custom bisa jadi kita terkendala begitu barang sampai di Indonesia karena ketidaktahuan kita barang itu ditahan di bea cukai akhirnya perlu dana tambahan untuk ininya. Ya, itu mempengaruhi nanti keuntungan kita ya. Terus ada juga risiko barang-barang yang dikirim ternyata tidak sesuai atau rusak. Kalau kita lewat tangan kedua kan tanggung jawab dia ya, tapi kalau kita tangan pertama maka kita yang bertanggung jawab ya. Atau jika menjual barang yang bergerak cepat, jika terlambat kemungkinan harga jual sudah sangat rendah ya. Misalkan kita impor barang salah satu barang misalkan HP karena datangnya terlambat, di sini HP-nya harganya sudah mulai turun karena kita impornya terlambat atau barang yang life cycle-nya lebih cepat itu bisa jadi risiko seperti itu ya. Terus juga butuh perhitungan terlebih dahulu sebelum terjun menjadi importir. Jadi kalau kita mau jadi importir memang harus memperhitungkan dahulu biaya-biaya di luar negerinya seperti apa sampai di Indonesia itu nanti ada di pertemuan ke ke-7 atau ke-9 kita ada membahas namanya bagaimana menentukan biaya ekspor, bagaimana menentukan biaya impor. Karena kalau kita salah menghitung nanti berdampak pada keuntungan kita bisa berkurang atau bahkan kita jadi rugi ya. Nah itu ya.
Kenapa kita harus tahu bagaimana cara ininya, menghitungnya. Nah, ini ada beberapa kebijakan impor yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi produk dalam negeri atau harga ya, atau ketidakstabilan produk. Ada beberapa kebijakan. Mungkin satunya ada salah satunya pengenaan biaya masuk. Jadi barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan biaya masuk tinggi. Artinya kalau misalkan harga batik di Indonesia ini harganya 50.000 misalnya. 100.000 ya, harga batik di Indonesia 100.000, datanglah barang dari luar negeri, mungkin dari Cina atau dari mana, Vietnam, harganya cuma 50.000. Nah itu kan jomplang. Maka pasti orang Indonesia belinya yang murah loh, yang 50.000 dibeli. Akhirnya pengusaha lokal bangkrut ya. Karena apa? Barangnya dari luar negeri lebih murah. Ya, makanya tekstil kita banyak bangkrut karena banyak barang beredar yang lebih murah, maka orang lebih cenderung carinya yang murah. Nah, untuk supaya dia ada persaingan yang ini ya, yang kompetitif, maka waktu dia masuk ke Indonesia, pemerintah mengenakan biaya masuk yang tinggi. Karena biaya masuk tinggi, maka dijual ke Indonesia juga nggak bisa murah. Akhirnya bisa bersaing dengan yang produksi lokal di sini. Ya, jadi persaingan yang fair ya gitu. Itu ya. Pengenaan biaya masuk, terus ada juga kuota. Kuota ini dulu kita ada kasus namanya kuota daging impor, daging sapi. Mungkin pernah dengar, teman-teman pernah dengar kuota daging impor. PT-nya saya lupa ya. PT-nya apa ya? Kalau nggak salah sih di daerah Pondok Bambu. Saya ada teman tuh. Indoguna. Jadi kuota impor itu membatasi jumlah impor yang masuk ke dalam negeri. Jadi hanya impor tertentu aja yang mendapat kuota. Jadi kalau dulu daging itu kasusnya, Indoguna ya, kasusnya daging itu bahwa misalkan si A dapat kuota 100 ton, si B dapat kuota 100 ton, maka itulah yang mereka dapat dijatah. Tapi kasusnya kemarin itu Indoguna, misalkan ada perusahaan baru yang dia baru bermain, dapat kuotanya gede, dapat kuotanya misalkan 200 ton, padahal yang lama yang bermain mereka cuma dapat 100. Ternyata yang si A ini mungkin dekat dengan menterinya ya, akhirnya dapatlah dia 200 ton. Nah, makanya yang lama inilah mereka akhirnya bermain gimana caranya supaya dapat kuota gede. Nah, timbullah yang kemarin korupsi itu dari Indoguna ya. Tahuan seperti itu. Atau kadang-kadang bisa juga nih, mungkin saya bicara ini aja oknum ya, bukan. Jadi kalau misalkan ada PTA sebagai pemegang kuota impor ya, tapi sebenarnya dia dapat kuota impor 200 ton ya, dalam setahun 200 ton, tetapi dia tidak butuh, sebenarnya tidak butuh 200 ton, mungkin dia butuhnya cuma 50 ton, tapi dapat kuotanya 200 ton. Akhirnya yang 150 itu dia jual ke perusahaan lain. Ini kalau mau pakai kuota kuota gue lah kasar gitu ya. Akhirnya itulah terjadi seperti itu. Karena tidak ada pengawasan terhadap perusahaan yang mendapatkan kuota impor. Padahal untuk mendapatkan kuota impor itu dia harus punya pabrik, harus punya gudang berapa luasnya, itu ada ketentuannya. Oke. Terus pengendalian devisa. Jadi pengendalian devisa ini jadi perusahaan membatasi jumlah dolar yang boleh dibeli oleh si importir, dibatasi. Jadi dalam hal ini si importir tidak berani atau tidak bisa dia mengimpor dalam jumlah besar karena dijatah oleh pemerintah untuk devisanya. Ini juga untuk mengontrol supaya impornya nggak terlalu besar, ya dijatah. Terus juga ada substitute. Substitute ini mengadakan substitusi impor. Jadi tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Jadi kalau kita beli tas impor, beli tas branded, maka pemerintah, kenapa sih kita tidak bisa buat sendiri tas seperti itu? Kalau kita buat bisa sendiri, kenapa kita harus beli dari luar negeri? Jadi didoronglah pengusaha lokal untuk membuat tas yang bisa bersaing dengan produk luar negeri. Itu namanya substitute. Jadi kita tidak tergantung kepada produk tersebut.
Kalau kita bisa bikin sendiri, kenapa kita harus impor gitu ya? Ini devaluasi. Devaluasi ini menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Misalkan US dollar 8.000 menjadi 10.000. Ya, jadi otomatis rupiah kita jadi ini ya, jadi bertambah. Nah, jadi orang yang impor tentu akan mikir juga. Biasanya saya bayar dengan 8.000, maka kita menjadi 10.000 kursnya. Nah, itu untuk ini juga ya, untuk membatasi supaya orang nggak banyak mengimpor. Jadinya. Ini ada beberapa jenis latas impor, jadi ada ini cuma ini aja pembagian ini latas cross border, ada latas border. Kalau cross border ini barangnya yang dikenakan latas dia dikeluarkan dulu dari pelabuhan, baru diatur ininya apa persyaratannya. Jadi biasanya ada impor mesin yang bekas, maka dia untuk masuk ke untuk diturunkan di sini maka harus disurvei dulu. Ya, laporan surveyor baru. Jadi mesin yang dalam keadaan tidak baru ya. Kalau baru nggak ini nggak ada surveyor, nggak wajib juga. Terus juga lantas border ini untuk bahan produk-produk ikan, hewan, tumbuh-tumbuhan atau yang berkaitan dengan ini tadi perikanan, kelautan atau ke kehutanan, maka dia harus wajib diperiksa dari pihak karantina. Ya. Makanya ada karantina hewan dan karantina tumbuhan. Tapi itu juga turunan juga ya, artinya kalau dalam bentuk produknya kayu, walaupun sudah bukan dalam bentuk hewan hidup ya, sudah jadi produk itu pun harus di karantina juga. Seperti misalkan furniture, karena furniture dari kayu, maka kayunya harus di karantina juga. Ini ya, biasanya itu kalau yang kemarin di Yamaha itu dia suka impor ini juga ya. Impor ternyata Yamaha itu kayunya kalau nggak salah ya, itu impor dari sana ya. Jadi pada saat di Indonesia maka dia harus dulu masuk karantina dulu. Ya. Oke, lantas impor kita sudah tahu bahwa lantas itu adalah larangan dan pembatasan. Nah, nanti sama juga dengan ekspor ya. Jadi ekspor ada bebas, ada dibatasi, ada jarang. Barang impor pun sama ya. Tujuannya kenapa? Tujuannya salah satunya melindungi keamanan dan kepentingan umum. Ya, artinya melindungi keamanan itu contohnya yang paling gampang MMEA. MMEA itu minuman mengandung etil alkohol. Jadi kalau kita impor minuman, maka impor minumannya walaupun boleh impor, tapi kan untuk penggunaannya tidak boleh sembarangan. Ya. Misalkan dibatasi dengan usia, dibatasi dengan ini peredarannya. Kalau kayak minuman keras kan MMA ini hanya orang-orang tertentu, ya. Hanya pengguna-pengguna tertentu. Biasanya ekspatriat yang ada di Indonesia, mereka kan perlu minuman keras, maka boleh diimpor. Tapi untuk keperluan itu tidak boleh dijual bebas sembarangan. Di tahun luar negeri kan batas usianya 17 tahun ya, kalau salah ya, 17 tahun ya boleh baru ya. Mungkin kalau di mana ya? Kalau nggak salah di Kemang. Di Kemang itu ada toko minuman keras. Ya, kalau nggak salah dekat McDonald. Itu ada toko minuman keras khusus minuman keras. Jadi yang minum di situ hanya orang-orang bule. Orang kita mungkin nggak ada di situ ya. Itu ada. Jadi MMA itu minuman mengandung etil alkohol. Nanti tergantung kadarnya, kadar berapa persen dan jenis-jenisnya gitu ya. Terus kedua juga bahan peledak. Bahan peledak ini juga untuk kepentingan umum karena nanti kalau kita impornya tidak diatur maka bisa jadi disalahgunakan. Ya, mesin multifungsi warna. Multifungsi warna ini nanti bisa juga nanti bikin uang palsu nih. Ya, yang warnanya mirip-mirip dan lain-lain. Ini banyak ini ya. Jadi tujuannya salah satu melindungi kepentingan dan keamanan. Terus juga ada yang melindungi keselamatan. Keselamatan ini biasanya yang mengandung limbah, narkotik, psikotropika, senjata api, obat dan kosmetik, termasuk pakaian bekas ini dan lain-lain. Pakaian bekas ini juga dulu tahun
tahun berapa ya? Tahun 2000-an sempat booming. Jadi ada impor pakaian bekas dari Korea dan Jepang. Itu dulu saya pernah ikut juga tuh. Jadi kita impor dari Korea, nanti bal-balan. Jadi kita beli bal-balan, nanti ada kualitasnya, ada kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Jadi kalau kualitas 1 itu cacatnya paling cuma sekitar 19%, selebihnya bagus. Jadi kalau yang kualitas 2 nih hampir setengahnya, nanti kualitas 3 lebih banyak lagi. Itu biasanya masuknya ke pasar Senen gitu ya. Tapi kalau yang kualitas 1, 2, 1 lah itu masuknya ke Mangga Besar, ke Mangga 2. Itu banyak seperti itu. Nah, biasanya mereka ini lagi dibersihkan lagi, di laundry, nanti dikasih dipajang itu ya, itu satu baju itu dulu kalau nggak salah jatuhnya itu kalau saya hitung itu cuma 2.000, 3.000 per potong. Kita jual 10.000 aja udah udah untung ya. Karena kan satu bal itu hampir satu ruangan penuh semua ya, baju. Itu ya obat dan kosmetik, termasuk juga obat dan kosmetik ini kalau di BP POM nanti kalau kita mau beli kosmetik, mungkin kalau cewek-cewek nih, beli kosmetik harus lihat ininya, lihat kodenya. Jadi kalau kosmetik tuh kalau dia memang resmi terregistrasi, atau misalkan saya mau ini nih jual kosmetik, saya impor dari Cina atau dari Malaysia atau dari mana, maka kita harus tahu dulu suppliernya. Kita tanya dulu, you punya punya CD gak, punya CD gak ya? CD itu kode ya, kode untuk obat yang dikeluarkan oleh BP POM, kode registrasi. Ya, CD berapa gitu. Kalau kalau minuman kan ML atau MD ya. Jadi kalau kita lihat kita minum air mineral itu kalian bisa lihat deh, ada kodenya MD. Kalau makanan ML gitu. Jadi kalau kosmetik itu CD. Jadi kalau kita mau tahu mau beli barang kosmetik, kita mau jual ya kita minta dulu kode CD-nya ada nggak. Kalau sudah dapat kode CD-nya kita bisa cek di BP POM sini karena ngelink di barang. Oh bener ini suppliernya bener Bu, karena ini udah terregistrasi di BP POM, nah, kita aman. Jadi kalau nggak ada CD-nya kita impor juga, nanti kita masuk barang yang ilegal gitu ya, di sini di Indonesia-nya. Jadi kalau cewek-cewek kalau beli kosmetik lihat dulu ada kode CD-nya nggak. Kalau nggak ada kode CD-nya berarti ini barang nggak terregistrasi di BP POM ya. Oke, ini untuk melindungi keselamatan manusia, untuk melindungi industri dalam negeri seperti TPT batik, jadi pakaian atau garment atau lain-lain, atau industri industri sepatu supaya melindungi maka harus dijaga harganya supaya bisa bersaing. Terus menjaga neraca pembayaran itu untuk uang tunai, karena kalau kita banyak uang tunai yang keluar juga, maka dalam impor akan mempengaruhi neraca pembayarannya. Ini itu ya. Ini saya lewat aja skip ya karena ini undang-undang kepabeanan Korlantas. Nah, bagaimana kalau barang yang dibatasi atau dilarang ternyata sudah masuk ke Indonesia? Misalkan kita tidak tahu bahwa barang yang kita impor ternyata dilarang atau dibatasi ya. Maka kita bisa membatalkan ekspornya. Ekspornya kita batalkan ya karena nggak mungkin kita bisa keluarkan di sini kecuali kalau ada izin tertentu ya. Ini ya. Atau bisa juga diekspor kembali atau reekspor. Kita ekspor kembali, atau kalau kita tidak lakukan kedua-duanya maka bisa juga dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Ini ya. Biasanya kalau yang sering itu kalau kita dari bandara kan ada pernah kasus orang bawa orang dari luar negeri bawa minuman ke Indonesia kan minimal kan 1 liter ya. Dia bawa 2 liter. Maka yang 1 liternya pasti harus dimusnahkan oleh pihak pabean. Dia nggak mau rugi ya, dia diminum dulu. Satu botol diminum, yang 1 liternya baru dimasukkan. Jadi ada batasan kalau kita sebagai penumpang bawa namanya barang bawaan penumpang. Itu dibatasi kalau minuman 1 liter. Kalau rokok itu kalau nggak salah saya agak lupa ya 200 batang atau apa ya. Jadi ada ketentuannya 200 batang, kalau kita bawanya 300 maka 100 batangnya harus dimusnahkan. Kalau minuman tadi 100 1 liter ininya.
Nah, itu kalau nilai barang maka minimal tadi 500 dolar. Di atas 500 dolar maka kita harus membayar biaya masuknya, kelebihannya. Tuh. Jadi itu untuk ini juga pengetahuan bahwa kalau kita barang dari luar negeri, kita harus, ini biasanya sih, ini bukan saya ngajari nih, biasanya orang Indonesia bentar juga ya. Dia beli baju tiga, empat, harganya di atas 500 dolar ya. Ininya dicopotin aja, copotin, yang satu dipakai, yang satu dilipat, seolah-olah bawa baju ini. Ini saya bukan ngajarin ya. Jadi ada juga yang begitu ya. Ada yang bilang, atau pakai just tip, jatah titipan. Jadi saya beli di sepatu 3, ya saya bagi-bagi teman buat satu-satu supaya nggak kena ini ya, nggak kena apa eh, biaya masuk. Nah kalau di pos, kantor pos begitu juga barang kiriman. Jadi barang kiriman itu kalau dulu kan 40 dolar itu apa sudah kena ya, sudah kena biaya masuk. Jadi dia pinter, dia beli barang dipecah-pecah. Jadi dia beli barang 40 dolar tapi dikirimnya satu-satu jadi 10 dolar, 10 dolar, 10 atau dibagi dua, 20 dolar, 20 dolar, akhirnya nggak kena biaya masuk ininya dia. Tapi sekarang pihak apa pihak pos giro pinter, sekarang mereka punya pendeteksi wajah. Jadi kalian yang coba-coba nakal ya. Ini saya bilangin aja. Jadi mereka punya face detection. Jadi kalau kalian memecah barang dua kali, nanti ketahuan. Wah, ini datang 2 kali, bukan sama. Nah, pasti dicurigain. Pasti barangnya dipecah. Tuh ya. Oke, ada yang mau tanya? Sampai sini? Ya. Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Ya. Untuk mencari tadi lartas, nanti kita sudah kemarin sudah ada praktek, tapi nanti coba kita buka lagi ya. Jadi ini ya, daftar instansi teknis yang menerapkan aturan lartas ya. Jadi ada Kementerian Perdagangan, BPOM, ada karantina hewan, karantina ikan ya. Jadi macam-macam. Jadi bea cukai itu, jadi saya bilang tadi bea cukai itu sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menahan barang itu atau tidak. Jadi tadi saya bilang kalau barang ditahan bukan karena bea cukai yang menahan, karena ada instruksi dari kementerian. Jadi misalkan Kementerian Pertahanan bahwa untuk senjata api harus pakai izin tertentu, untuk ini apa makanan harus izin tertentu, maka bea cukai berpatokan pada situ. Jadi pada saat kita impor ternyata izinnya belum ada, maka barangnya ditahan sama dia sampai izinnya ada dulu. Gitu. Jadi kalau tidak ada izinnya, bea cukai nggak akan menahan itu barang. Kita bisa mengimpor dengan apa? Dengan lancar. Ya. Ini untuk impor juga kita perlu riset pasar. Jadi kalau kita mau menjadi importir, kadang-kadang kita nggak tahu, misalnya mau jualan apa sih, barang apa yang ini mungkin itu bisa juga kita identifikasi dari kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan apa sih yang kita bisa impor ya. Dari situ nanti kita bisa menentukan kita mau ngambil di mana, ya. Mau cari suppliernya di mana. Terus juga pilih negara tujuannya yang mana yang termasuk paling murah yang bisa kita beli. Nanti juga kita menentukan high spot-nya. Menentukan high spot nanti juga menghitung modalnya untuk harga jual. Modal berapa nanti kita jual berapa, baru kita melaksanakan impornya. Jadi untuk mengidentifikasi kemarin kita ada 2 cara, ada riset online dan riset offline. Tapi sekarang ini kita nggak perlu capek-capek turun ke lapangan. Jadi kalau dalam keadaan tertentu boleh. Kita risetnya online aja, kita cari pencarian tren yang saat ini lagi tren apa. Jadi banyak situsnya ya, apa yang bisa kita explore nanti. Barang-barang apa yang lagi tren. Bisa juga kita lihat di e-commerce. Di e-commerce kan ada barang yang lagi tren apa saat ini. Itu juga bisa jadi acuan untuk kita bisa memilih produknya. Ya, ada urutan yang mana yang produk yang paling diminati oleh masyarakat. Ya. Ini referensinya nanti ada WTO, ada Trademark, kemarin ada ini macam-macam ya. Nanti kita bisa explore lagi, mungkin ada lebih banyak lagi sih dari ini. Ya. Nanti kita bisa coba-coba ya untuk ini ya, untuk explore-nya ya. Nah,
Saya skip ini aja. Nah, untuk trade map, mungkin trade map itu yang kemarin saya ini, mungkin kemarin saya menjelaskannya agak ini karena agak berisik, jadi agak berisik, jadi saya menjelaskannya agak. Oke, ini trade map ya. Kelihatan nggak? Sebentar. Oke. Nih, kelihatan ya? Sebelum kelihatan linknya, ya? Udah kelihatan belum? Ini ya, trade map sudah tampil ya. Jadi ini kalau rekan-rekan mau mau mencari supplier, kita bisa lari ke ekspor ya. Ekspor, kalau impor ini berarti negara mana yang membutuhkan barang tersebut. Kalau ekspor berarti negara mana yang mengekspor ke ini ya. Contohnya mungkin salah satunya saya pilih coal ya, coal atau briquette ya. Briquette ini ekspor. Kalau kita lihat ekspor berarti negara mana saja yang melakukan ekspor briquette. Nanti kita bisa cek di sini ya. Gitu. Ya, ini agak berat gitu. Nah, ini ini ya. Jadi negara mana yang yang mengekspor briquette, ini kita bisa lihat di sini. Ada ini ada Australia, ada Indonesia, termasuk ini jumlahnya ya. Jumlah berapa yang akan diekspor, nanti ini negara-negaranya. Nah, kalau kita mau lihat perusahaannya, kita bisa lihat di sini perusahaannya. Perusahaan mana yang ya. Kalau kita mau lihat ininya, mau lihat kalau kita mau lihat negara mana yang yang melakukan ekspor briquette, ini kita bisa cek juga perusahaannya apa aja, kita bisa klik company di sini. Nah, kalau treadmill memang. Nah, ini kita bisa lihat untuk briquette nih, pole ya, untuk pole ini untuk apa ini kan macam-macam, briquette ada ininya ya, kan macam-macam. Nanti kalau kita lihat di sini, contohnya kita klik ininya ya, ke barangnya. Nanti dia akan tampil perusahaan-perusahaannya yang melakukan ekspor pol tadi. Nah, ini ada daftarnya banyak ya. Jadi kalau kita mau nyari supplier pun bisa dari sini. Jadi contohnya ini dari Portugal, dari Polandia, kita bisa klik nanti di sini ada ini, ada websitenya, ada nomor teleponnya, ada namanya, kontak personnya, kita bisa ambil di sini. Jadi mereka ngambil dari Kompas sumbernya. Jadi ini lengkap ya. Artinya kalau kita mau cari supplier, mau cari pembeli yang akan kita jadikan partner, bisa juga kita dari sini ya, sebagai apa? Sebagai kita. Negaranya nanti kita pilih dulu negara mana, kan ada pilihannya. Selain yang kemarin saya kasih ada corporate business ya. Corporate business itu kita bisa juga ambil dari sini, dari track map. Ini macam-macam. Nanti produknya kita bisa kita bisa pilih sendiri. Jadi contohnya saya ke depan lagi. Itu ya. Kita tinggal pilih mau impor atau ekspor. Jadi kalau kita mau ekspor ke negara dia, maka kita kliknya impor. Kan di sana mereka impor. Jadi kita ekspor. Kalau kalau kita mau mengimpor dari negara dia, berarti mereka di sini statusnya sebagai eksportir. Ini sebagai importir. Produknya kita tinggal pilih di sini. Apa produknya apa yang kita mau ya. Ini tuh ya. Ya. Oke. Jadi itu ya. Ini untuk trade map-nya nanti coba explore sendiri. Mau kita mau ekspor atau impor, tapi yang lebih penting lagi bahwa kalau kita mau impor tadi, kita harus mengetahui barang kita yang
mau diekspor itu kode HS-nya berapa sih? Ya, kemarin saya sudah bilang bahwa setiap barang di dunia ini ada kodenya, ada HS code-nya masing-masing barang. Nah, HS code ini kita harus kita harus tahu dulu supaya kita bisa mencarinya lebih mudah, ya. Nah, tujuannya HS code ini nanti nanti gambar-gambarnya sudah saya masukkan ya, ininya bagaimana teknisnya untuk mencari di buat thread map ya, sudah ada dari saya kasih ini tahap-tahapannya. Nah, kemarin untuk mencari HS code ini memang ada trik-triknya ya. Ada triknya, kalian bisa cari di di Google langsung bisa juga. Kalau mau nggak pusing, saya cari barang ini di Google, HS code-nya berapa sih, nanti ketemu. Tapi kita harus ini lagi, harus compare lagi dengan di INSW. Maksudnya salah ya. Jadi kita harus compare dulu. Tapi yang paling penting bagaimana menentukan ininya, menentukan HS code-nya. Jadi gunanya HS code ini untuk menghitung biaya masuknya berapa, pajaknya berapa, ya. Untuk mengetahui lartasnya berapa, ya, lartas apa yang kita harus penuhi. Untuk menentukannya kita menentukan dulu what ini atau barang apa yang diimpor. Jadi barang tersebut apakah bahan baku atau setengah jadi atau jadi. Ya, karena dalam setiap bentuk asli kalau mengalami perubahan kita HS code-nya akan berbeda nanti, ya. Contohnya mungkin tadi kopi itu ada yang gongseng, ada yang tidak, maka kode HSnya berbeda. Jadi kita temukan dulu ininya, barang tersebut setengah jadi atau jadi, ya, atau masih dalam dalam bahan mentah, ya. Yang kedua, dibuatnya dari apa? Kalau kita sudah tahu, oh ini barang kopi dibuatnya dari apa, campurannya ada gak, komposisinya ada gak. Nah, kalau memang sudah bercampur, maka komposisi mana yang paling besar. Jadi seperti barang kopi dikombin dengan susu, atau barangnya pasir dikombin dengan apalagi dengan abu atau apa, ya, maka dia sudah bercampur, maka kita lihat campurannya mana yang paling besar, atau esensinya kemana sih. Kalau tadi kopi susu, esensinya sebenarnya kopi, susu itu cuma buat tambahan. Jadi lihat esensi barang tersebut yang lebih dominan mana. Maka itulah yang kita tentukan untuk menentukan HS code-nya. Atau kita bilang yang paling gampang, what is it made of, ya. Nah, terus untuk apa barang tersebut? Keperluannya, ya. Apakah barang tersebut memang barang utama atau dia hanya cuma aksesoris? Jadi kalau saya beli tas kamera nih contohnya, karena tas adalah hanya pelengkap. Yang saya beli adalah kameranya. Sedangkan tas itu hanya pelengkap. Maka HS code-nya kamera, bukannya tas, ya. Kecuali saya beli tas dapat kamera. Jadi saya beli kamera dapat tas. Nah, itu maka yang kita cari adalah HS code kameranya dan tasnya. Atau tadi sepeda motor. Sepeda motor itu kalau kita sudah membeli sepeda motor, maka ada kelengkapannya, ada spion, ada ban, ada rantai, atau apa-apa, ada jok, ya. Maka itu HS code-nya nggak dihitung satu-satu, ya, tapi dihitungnya sebagai motor, ya. Kecuali kalau saya mengimpornya tersendiri, saya mengimpor spion, saya mengimpor ban motor, rantai motor, maka HS code-nya adalah rantai. Ya. Tinggal nanti rantainya itu campuran antara logam dan besi. Maka yang dominan mana? Apakah logam, besi? Maka larinya ke yang nomor 2. What is it made of? Ya, barang ini dominannya mana? Besi atau baja, misalnya. Itu, ya, untuk mengetahui produk kita. Ya, yang terakhir ini what is imported. Jadi apa barang kita ini dibelinya terurai atau tidak, ya. Jadi kalau saya beli sepeda tetapi terurai, sepedanya dalam bentuk terurai, artinya nggak langsung jadi sepeda, ya. Jadi belinya stangnya sendiri tapi dalam satu kemasan. Jadi begitu
impor di Indonesia nanti disusun jadilah sepeda. Maka barang yang terpisah tersebut tidak perlu HS code-nya sendiri-sendiri. Jadi kita mengimpornya sepeda. Karena kan kita bilang tujuannya mengimpor sepeda, walaupun nanti datangnya terpisah-pisah, artinya terpisah-pisah terurai dalam satu uraian, tapi memang tujuannya adalah jadi sepeda, ya. Atau mungkin barang lain, mungkin kita beli lemari atau beli apa kan suka terpisah ya, kakinya sendiri, tapi begitu sampai di sini ya kita jadikan utuh, jadilah lemari. Nah itu what is imported ya. Jadi itu patokannya kalau kita menentukan barang kita itu masuk mana sih. Kalau kita sudah mengenal, makanya kenapa ada nanti ada pelajaran kalau dalam ekspor impor itu ilmu mengenal barang. Jadi karakteristik barang kita ini harus kita tahu. Jadi contoh kelapa itu kalau kita bedah itu bisa jadi 1 semester ya. Kelapa itu kan ada batoknya, ada seratnya, ada apa sabutnya. Sabut kelapa itu diekspor juga. Batok kelapa diekspor juga. Terus dalemannya nata de polpo diekspor juga. Sapu lidinya diekspor juga. Ya. Itu. Jadi kita harus tahu ini kelapa ini bagian mana yang kita ekspor, tuh, bagian mana yang kita untuk jual. Jadi berbeda-beda ya antara sabut kelapa dengan batok kelapa. HS code-nya pasti beda. Jadi satu barang itu bisa menjadi HS code yang berbeda. Itu ya. Oke, sedikit lagi nih. Jadi untuk penomoran ini HS code ini biasanya ada sekitar 8. Jadi yang paling depan ini menunjukkan bab. Yang bab ini nanti yang kedua ini post heading atau post heading ini nanti turunannya. Kalau yang ketiga ini subpostnya. Kalau yang keempat 5 ini yang angka-2 ini standar ASEAN. Sepakatan dengan ASEAN nanti ada dua kode lagi yang negara kita dikasih kebebasan untuk menambahkan nomor HS code-nya. Jadi kalau yang satu ini terikat dengan internasional WTO. Yang kedua juga ya. Nanti yang ketiga, keempat ini disepakati ASEAN. Yang ini kita menentukan sendiri. Jadi kalau ada barang baru kita tambahin 01, 02, 03 boleh. Tapi depannya harus sama karena depannya ini adalah pangkal barangnya. Jadi kalau yang belakang turunannya apa. Jadi kalau kambing itu ada anak kambing, ada kambing betina, ada kambing jantan, itu kan turunannya. Tiba-tiba ditemukan kambing jenis baru yang hasil perkawinan silang, maka HS code-nya akan berubah belakang. Jadi itu ya. Ya. Rasa informasi ini sudah ada di SW. Jadi ini kita untuk menentukan tadi kalau sudah ketemu HS code-nya maka ada uraian barangnya. Uraian barangnya kita bisa lihat detailnya di sini ya. Detailnya nanti untuk mengetahui apakah barang itu dilarang atau tidak ya. Atau kita bisa tanya, ini mungkin kalau kita mau cari dari Google bisa ada. Google ya, misalkan kita mau cari kopi nanti keluarlah HS code-nya kita bisa tentukan HS code berapa ya. Jadi kita ada bandingan. Atau lebih bagus lagi, kita juga compare dengan buku tarif kepabeanan. Jadi buku tarifnya kita lihat juga supaya lebih mantap. Jadi kita nanti menentukan itu lebih mantap bahwa ini high school kita bener loh. Jadi nanti pada saat kemarin bilang saya jelaskan kemarin, kalau kita nanti ada dibantah sama bea cukai, kita sudah kuat. Oh, bea cukai bilang, oh barang kamu high nya sekian. Tapi karena kita sudah mengetahui barang kita, sudah mengetahui HS code-nya dengan benar, kita pede aja, kita lawan aja orang bea cukai. Oh bapak salah, barang saya begini-gini kok. Jadi kita juga boleh berdebat dengan pihak pabean kalau memang kita merasa benar, ya. Karena belum tentu mereka juga benar, ya. Karena yang tahu barang kita. Ya. Jadi itu, maka kalau ada persengketaan, kalau memang enggak terjadi perselisihan yang tidak selesai, kita bisa juga, kalau gitu kita pengadilan, kita menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu boleh seperti itu ya. Ininya. Oke,
Ini menentukan tarif biaya masuknya. Kita lihat MFP, Most Favorite Nation. Jadi ini yang menentukan adalah WTO. Ini biaya masuk 15%, ini yang masih 11%. Jadi ini PPh-nya. Jadi kita bisa lihat di apa di INSW. Itu nanti buat kalian nanti bikin paper ya untuk ininya. Nah ini tadi penjelasannya, kalau ini adalah bagian ini ada keterangan dari bank. Jadi bagian ini bagian 4. Bagian 4 ini nanti kodenya pasti 4 ya. 04, misalkan 03 gitu. Jadi dia misalkan bagiannya 4 ini nanti menunjukkan ini ya. Apa eh, dalam PTKI itu nanti ada ada bagian 1, bagian 2, bagian 4 gitu ya. Nanti bagian 4 ini ada kode AS-nya yang 1, yang 2, yang 3. Kayak ini bahan makanan olahan, minuman alkohol, ini ininya ya, ini kepalanya. Jadi ini kalau kalian cari tembakau, cari apa lagi nih, nikotin atau apalagi, maka adanya di sini. Alkohol dan cukai atau minuman olahan, maka adanya di bagian 4. Nanti turunannya dalam bentuk berbeda-beda. Ini kalau gula nanti masuknya ke 1. Ya, karena ini masih dalam bentuk gula. Nanti kalau sudah bentuk minuman mungkin kedua, ya larinya kedua berapa gitu. Tapi ini karena sudah bercampur nanti beda lagi ya. Nah ini satu bagian aja kita sudah kupas banyak. Jadi nanti ada berapa bagian? Mungkin ada sekitar 27 bagian ya, yang kita harus tahu ininya. Jadi kalau kita mencari di BTKI, kita bisa lihat di ininya, di bagian. Jadi kalau apa karena tebal kan, kita kan kalau nggak tahu caranya bingung. Ini kita mau nyari barang apa nih di bagian apa? Makanya kalau dulu ujian kepabeanan itu banyak juga yang nggak lulus walaupun open book ya. Open book tapi harus tahu cara ininya mencarinya. Ini kode posnya gula lainnya, nanti ini sub posnya, ini nanti yang dari ASEAN, ASEAN tarifnya. Jadi itu tadi yang di depan tadi ya, 6 digit ya. Jadi itu lari ke situ ya. Nah, ini menunjukkan ininya ya, menunjukkan FTA-nya, Free Trade Agreement-nya ya. Apakah barang ini masuk Free Trade Agreement atau tidak. Nanti kalau yang mereka punya perjanjian biasanya ada pembebasan biaya masuk atau ada pengurangan biaya masuk ya. Ada ininya ya, ada macam-macam. Nah, ini regulasinya. Kalau kita mau cari regulasi impornya, nanti kita buka, kita bedah di sini. Kalau barang sirup gula, maka harus ada peraturan dari BPOM. Jadi kita baca aja peraturan nomor 29 ini apa sih yang dipersyaratkan kalau kita impor gula. Jadi kita pelajari dulu ya. Nah, kalau ini untuk regulasi ekspornya, apa saja yang kita mau penuhi kalau untuk ekspornya. Oke, oke, ini terakhir. Jadi kalau kita mau mengimpor barang, tentu kita punya tujuan. Tujuannya apa? Ada orang yang mengimpor barang untuk dipakai sendiri. Saya beli barang garment, baju, maka tujuannya untuk dipakai sendiri. Ada juga yang untuk dijual kembali. Nah, dijual kembali ini adanya di satu sebetulnya. Dipakai dan untuk dijual ini adanya di satu. Ada yang diimpor sementara. Impor sementara ini paling gampang ya, ada perusahaan mau pameran pameran motor, pameran mobil atau pameran perhiasan. Jadi dia harus mendatangkan barangnya tersebut untuk apa, contoh ya. Jadi kalau misalkan pameran mobil kan harus bawa mobilnya untuk di prototype, ditampilkan di sini. Maka mobilnya dimasukkan ke Indonesia, dipamerkan misalkan di GCC ya. Nah, setelah pameran barang itu kan dikembalikan lagi ke luar negeri. Jadi dalam hal ini saya mengimpor barang tapi bukan beli mobil, tapi hanya untuk sementara. Jadi dipamerkan di Indonesia, setelah pameran selesai maka barangnya dikembalikan. Itu namanya impor sementara. Nanti kita kategorinya banyak. Impor sementara itu ada ada 21 jenis ya. Jadi
Ada yang impor sementara untuk keperluan olahraga, untuk keperluan sirkus. Jadi kalau saya, misalkan ada pengusaha orang luar negeri mau mengadakan sirkus di Indonesia, maka tentu harus bawa peralatan sirkusnya, harus bawa hewannya. Nah, itu kan diimpor. Tapi itu kan sementara. Ini bukan untuk diperjualbelikan di sini ya, tapi hanya untuk didatangkan. Setelah itu selesai, maka dia balik lagi. Contohnya mungkin kemarin Raja Arab ke Indonesia bawa barangnya 1 kontainer ke Indonesia. Itu kan barang pribadi sih. Tapi kan impor, ya. Maka dia impornya namanya impor sementara. Ya. Banyak jenis-jenisnya untuk olahraga. Olahraga orang orang ikut perlombaan SEA Games di Indonesia, olahraga berkuda, maka kudanya dia dibawa dari luar negeri untuk ke Indonesia. Setelah itu selesai perlombaan di pulang lagi. Untuk keperluan konser, jadi misalkan ada orang konser di Indonesia, penyanyi luar negeri di Indonesia, atau peralatan semua itu kan termasuk diimpor. Maka ini kategorinya impor sementara. Ya. Terus ada juga orang beli barang tapi nggak langsung jual, tapi ditimbun di tempat penimbunan berikat. Jadi misalkan di penimbunan berikat macam-macam, ya. Ada PLB, ada PPB, ada GB, gudang berikat, ya. Ada juga toko BSBA, itu kan barangnya nggak langsung dijual, tapi ditimbun PBB. Itu pada saat dijual baru dikeluarkan. Nah ini ditimbun di tempat penimbunan berikat. Nanti ini ketentuannya ada tersendiri. Ada diangkut ke TPS lain, TPS di tempat penimbunan sementara lainnya di luar kawasan berikat, ya. Di gudang lain, gudang lain. Ada yang diangkut terus, ada diangkut lanjut. Nah, diangkut terus ini ada perbedaan. Jadi ini saya kasih di belakang bahwa kalau diangkut terus itu barang impornya tidak dibongkar, ya, tapi diurusnya lewat Indonesia. Jadi ada kapal datang ke Indonesia, tapi dia tidak mengeluarkan barang, hanya transit. Jadi setelah itu dia jalan lagi. Misalkan tujuannya ke Kalimantan, tapi dia mampir ke Tanjung Priuk. Ya, Tanjung Priuk, maka dia setelah itu ke Kalimantan. Gitu ya. Terus juga ada diangkut lanjut. Kalau diangkut lanjut baru dibongkar, ya. Barang impor itu dibongkar di Indonesia, baru nanti kapalnya jalan lagi. Dia mau ke Kalimantan tapi lewat Indonesia karena mau membongkar. Setelah itu baru dia jalan lagi ke Kalimantan. Itu barang yang diangkut terus dan diangkut lanjut. Yang terakhir diekspor kembali. Kalau diekspor kembali ini barang yang kenapa dia harus diekspor kembali? Karena barang tersebut mungkin tidak sesuai dengan yang dipesan. Misalkan saya pesan barang kualitasnya A, datangnya B, misalnya. Maka kualitas yang A-nya saya harus pulangin lagi dong. Saya harus kembalikan. Nah, itu namanya diekspor kembali. Ya, dalam hal ini kan saya karena salah. Si penjualnya kirimnya salah, maka yang kualitas A-nya saya pulangin, atau kualitas B-nya saya pulangin, sedangkan kualitas A-nya nanti saya datang lagi barang Indonesia yang sebenarnya datang lagi. Itu namanya diekspor kembali. Atau juga tidak sesuai dengan speknya, ya, misalkan, atau juga rusak karena saya belinya kok sampai di sini rusak barangnya, saya kembalikan lagi karena ada garansi, maka dikembalikan lagi. Nanti datang lagi yang benarnya. Nah, untuk diekspor kembali ini biasanya barang yang diimpor sementara, diekspor kembali, itu pasti kena jalur merah, harus diperiksa. Jadi kalau barang-barang seperti ini, dia juga harus memeriksa, harus memastikan bahwa ini memang benar-benar barangnya karena rusak, karena tidak sesuai pesanan, maka dipastikan dulu. Sama juga dengan impor sementara. Kalau saya mengimpor sementara motor untuk pameran, maka waktu keluarnya lagi ya motor juga jenisnya yang sama. Ya, takutnya kan begitu saya mengimpor motor, begitu keluarnya motornya tipenya beda, mesinnya beda. Ya. Bisa jadi mesinnya ditukar. Itu maka pasti kena jalur merah kalau untuk ini. Itu ya. Nah, saya rasa itu yang bisa di ini ya, yang bisa sebentar. Iya.
Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi ini perbedaan antara diangkut terus dan diangkut lanjut. Jadi ini nanti ada beberapa kategori untuk barang. Ini biasanya nanti kita dalamin kalau kita belajar kepabeanan, kita bisa bahas lebih dalam lagi. Saya rasa mungkin itu dari saya. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau tanya, silakan bebas saja. Ya. Quick. Malam Pak Sri, saya dengan Silakan. Haryanto Pak. Ya, gimana? Izin nanya untuk NIB, API Hmm, semenjak NPI digabung sama NIB, hmm. apakah API itu ada masa berlakunya Pak seperti sebelumnya? Karena sebelumnya kan waktu di bawah Departemen Perindustrian, kalau nggak salah per 3 tahun atau per 5 tahun ya, Hmm, masih hmm. perpanjang. Iya, iya. Nah, Hmm. yang kedua, pada saat pengisian PIB Pak, itu ada namanya kan RP sama insurance. Nah, saya Apa? penasaran nih Pak, sampai sekarang kenapa Kenapa? Ulangan lagi lain. Saya agak waktu di PIB, pemberitahuan PIB. impor barang, itu Oh, ada nilai airfreight dan insurance ya, di nilai luar invoice ya Pak, nilai airfreight dan airfreight. Oh, insurance. airfreight ya. Betul. Oh, Nah, oh. kenapa freight dan insurance ini dijadikan komponen penghitungan pajak masuk Pak? Oh, oke. Jadi airfreightnya dihitung juga gitu kan? Maksud Betul. Bapak? Jadi nilai invoice plus freight plus insurance Hmm. dirupiahkan, baru itu dijadikan perhitungan nilai pajak masukan Pak. Betul, betul. Oke, oke. Itu Oke. kenapa itu komposisi freight dan insurance dimasukkan Pak dalam hitungan pajak masukan Oke, impor. oke. Iya, iya. Oke, terima kasih. Kalau yang IPA ini saya belum tahu persis karena ketentuannya masih baru atau berlaku atau masih berlaku 5 tahun atau enggak ya. Saya belum belum baca aturan barunya terserah di devisa hasil ekspor kemarin juga sempat dibicarakan itu ya. Saya belum tahu. Nanti coba saya cari tahu kalau itu ya. Nah, kalau berkaitan dengan tadi apa kenapa kena freight sama apa sama insuran ya Pak? Ya, itu kan. Kenapa freight sama insurance Hmm. harus dimasukkan jadi faktor untuk menentukan nilai pajak Pabean. masukan Pak, pajak impor Ya, itu betul. mesti ditambahkan itu aja Iya. sih Pak. Oke. Nanti kita sebenarnya juga mengarah ke sana nanti untuk membahas bagaimana menghitung biaya masuk. Jadi ketentuan saya dalam ketentuan perundangan bahwa nilai pabean, ya Pak, nilai pabean itu harus dalam kondisi CIF, ya, cost insurance rate. Itu dulu ya. Jadi bahwa di dalam undang-undang nilai pabean itu harus CIF. Jadi nilai pabean itu didapat dari mana? Dari kita beli barang, dari nilai transaksi kita. Pada saat kita beli barang harganya CIF, ya, berarti itu sudah jadi nilai pabean. Tidak kita cari lagi. Tapi masalahnya kalau saya beli barang harganya FOB, misalkan saya beli barang harga FOB-nya $1.000, ya, karena harganya masih FOB, maka kan tadi ketentuannya ada CIF, ya, maka harus ditambahkan flat, ditambahkan lagi insuran, jadilah CIF. Maka CIF itulah yang ditetapkan sebagai nilai pabean. Jadi bedanya kalau saya beli barang dari luar negeri harganya CIF $1.000, itu bisa langsung saya hitung. Karena $1.000 itu saya beli dengan harga CIF. Tapi kalau saya beli $1.000 harganya FOB, maka saya harus cari flatnya berapa. Misalkan flatnya $100, berarti 1.100. Tambah insuran $10, berarti 1.110. Maka yang saya hitung sebagai nilai pabean 1.110. Gitu loh, Pak. Kira-kira paham? Gimana? Kira-kira paham? Untuk yang CIF itu apakah regulasi internasional atau hanya regulasi di Indonesia aja Pak? Nah, memang untuk menentukan nilai untuk menentukan biaya masuk itu memang undang-undangnya menyatakan Undang-undangnya nilainya harus CIF, Pak. sesuai itu undang-undang Indonesia atau undang-undang internasional Undang-undang Pak? Indonesia. Eh, Indonesia ya. iya, Oke. jadi nilainya harus CIF. Tapi kayaknya udah jadi standar WTO deh kalau nggak salah kalau luar negeri saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas di undang-undang bahwa nilai pabean itu harus dalam CIF, cost insurance rate. Nah, masalahnya kalau saya beli harganya FOB,
kan berarti belum bisa saya hitung dong untuk biaya masuknya. Maka harus dijanjikan CIF. Untuk jadikan CIF, maka saya harus tambahkan flat-nya. Kalau saya tambahkan flat saja kan jadinya baru CFR. Nah, maka saya tambahkan insuran, barulah jadi CIF. Barulah saya bisa menghitung biaya masuknya. Gitu. Ya, gitu loh. Kira. Nanti di pertemuan keberapa kita bahas detailnya. Jadi kenapa sih harus CIF? Itu memang undang-undang. Jadi nggak bisa kita. Kenapa kita harus hitung lagi? Karena kalau di PIB itu tidak ada ini, belum ada sistem yang dihitung secara otomatis, Pak. Kalau di PEB begitu kita masukkan FOB, eh, apa freight sampai insuran langsung keluar. Jadi kita nggak perlu hitung lagi. Makanya kenapa kalau ekspor nggak perlu hitung lagi? Karena di PIB sudah ini sudah otomatis. Tapi kalau di PIB nggak ada. Jadi kalau kita FOB ya kita harus tambahkan freight-nya, harus tambahkan insuran gitu. Kayak gitu ya Pak. Kira-kira ada yang mau lagi dibahas? Sudah cukup, Pak Arianto? Pak, satu lagi Pak. Itu sekarang import itu ada satu dokumen yang harus tambahkan namanya DNP Pak. Daftar nilai pabean. Nah ya, padahal sebelumnya tuh tidak diwajibkan DNP. Kenapa sekarang tuh semenjak 2023 ya akhir sampai sekarang itu dokumen DNP itu diwajibkan ya Pak ya. Padahal Iya. sebelumnya 2022 ke bawah tuh nggak pernah Pak. Iya, memang sih sebetulnya sih yang menentukan daftar nilai pabean itu dulu kan bea cukai yang menentukan. Jadi kadang-kadang nilai karena takut ini Pak, takut orang mungkin ya ini dari sisi bea cukai. Kalau saya kita kan dari sisi importir ya. Kalau dari sisi bea cukai karena banyak orang yang eh, apa menyalahgunakan harga. Jadi saya beli barang harganya $1.000 tapi invoice-nya dibikin $500 misalkan gitu. Ya. Maka dibuatlah daftar nilai pabean supaya ketahuan bahwa nilai itu tuh benar atau enggak gitu. Karena bea cukai banyak juga yang terjadi kelolosan. Jadi orang belinya $1.000 tapi di invoice-nya $800. Tujuannya kan supaya biaya masuknya murah gitu. Nah, sebenarnya kalau dulu bea cukai menentukan nilai pabean tuh setelah diperiksa baru bea cukai menentukan nilai pabean kamu sekian. Tapi sekarang kayaknya diserahkan ke importir ininya. Kan sebenarnya menghitung biaya masuk pun itu kan diserahkan ke importir bukan bea cukai. Bea cukai kan cuma meriksa aja. Kamu hitungannya benar enggak baru bea cukai periksa. Tapi menentukan nilai pabeannya itu kan importir. Karena bea cukai tidak tahu kamu beli barang berapa. Tapi begitu kamu deklar misalkan tadi, oh beli laptop, kamu deklarnya harganya $500. Bea cukai cek lagi, benar nggak sih harganya 500? Nah, nanti ada metode bea cukai yang menghitung nilai pabean. Ini kamu wajar gak sih ngasih 500 harganya, sedangkan di pasaran harganya 1.000. Maka bea cukai akan mengecek lagi, baru ditentukan nilai pabean kamu nih bukan 500 nih 1.000 atau 800 nih kamu salah karena apa? Harga di pasaran 1.000. Sedangkan kamu deklarnya 500. Makanya kalau kita mau menurunkan harga barang jangan terlalu tinggi karena nanti bea cukai pasti curiga. Paling kita menentukan harganya sedikit-sedikit aja karena kalau sedikit bea cukai masih mikir oh ini paling dapat korting, dapat diskon, wajar lah kalau harganya 1.000 kita deklar invoice-nya misalkan 950 atau dia sebagai distributor maka harganya lebih murah dari harga pasaran. Jadi tujuannya nilai pabean itu supaya tidak ada kecurangan dalam menentukan apa nilai pabean. Kalau dari sisi bea cukai seperti itu, Pak. Kalau kita kan maunya yang murah-murah aja, harga apa gitu harga 1.000 kita bilang 500 gitu. Nanti takut semena-mena gitu. Jadi untuk memastikan bahwa kita benar menentukan harga segitu. Mungkin itu maksudnya kali Pak. Kalau data pabean. Terima kasih Pak Sri. Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain sebelum tutup. Sudah cukup ya. Oke, nanti mungkin pertanyaan Pak Arianto kita jawab pada saat kita nanti menghitung biaya masuk. Nanti ada ininya, ada bagaimana cara menghitung biaya masuk ya. Oke, kalau gitu untuk kali ini saya rasa tidak ada pertanyaan. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya coba terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua ya. Kita ketemu minggu depan.
Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima Yuk. Pak. kasih, Pak. Oke, Kasih, Pak. yuk, yuk.